Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita sudah mempelajari berbagai hal tentang ikhlas, ridho, dan tawakal. Namun ada satu hal yang mengganjal hati saya dan saya ingin sekali bertanya pada Ustadz. Kita langsung tanya aja ya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustadz. Kita belajar ridho, kita belajar ikhlas, kita belajar tawakal. Namun pada kenyataannya kita harus jujur pada diri sendiri, Ustadz. Kadang kesedihan itu tiba-tiba kita bilang, kita ikhlas. Oke lah, kita ikhlas. Kemudian, namun dalam diri kita tiba-tiba terasa marah. Kok begini ya? Nah gitu ya. Jujur, ini sejujur paling dalam, Ustadz. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa serta-merta ikhlas, oke, kita sebentar hilang perih kita tuh karena ikhlas pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Tapi pada satu masa sepi itu bisikan setan dan segala macam marah lagi gitu. Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam lingkaran-lingkaran berulang seperti itu, Ustadz? Memang ini kita coba pahami dulu ya proses yang terjadi dalam diri kita. Ini adanya dalam ilmu psikologi ya. Ketika seseorang itu mendapat suatu hal yang tidak mengenakan atau musibah lah gampang ngomongnya ya. Dapat musibah, maka biasanya orang ini akan denial, akan nolak. Enggak ada apa-apa kok, nggak apa-apa. Padahal sakit. Tapi belagak kuat, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Kemudian tahap kedua, ketika dia udah kagak tahan, pura-pura nggak sakit, nggak apa-apa, masuk tahap yang kedua, namanya tahap bargaining. Kalau tahap pertama namanya tahap denial, tahap menolak, nggak apa-apa. Tahap kedua, tahap bargaining. Tahap bargaining itu gini, iya sih, sakit sih, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Gitu. Sakit sih, tapi nggak apa-apa lah. Masih mencoba menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Padahal musibah itu, suka nggak suka, emang udah begitu aturan Tuhannya. Benar nggak? Jadi kita masih sebetulnya ketika kita melakukan tahap denial, menolak, atau tahap bargaining, sebetulnya kita tidak bisa menerima takdirnya Allah kepada kita. Nah, ini. Masuk pada tahap yang ketiga. Ketika kita bilang, oh iya sih kejadian tapi nggak apa-apa, tapi nggak tahan lah, udah nggak tahan kita, akhirnya kita marah, emang brengsek tuh. Wah, kita mulai marah terhadap musibah yang menimpa diri kita. Nah, ketika kita marah, dan orang kan lama-lama capek dengan yang kita marah, akhirnya kita masuk pada tahap yang keempat, tahap yang disebut sadness atau tahap kesedihan. Nah, dalam tahap kesedihan ini kita mulai menghitung kerugian. Brengsek tuh orang, gue jadi rugi sekian, bener gak? Brengsek tuh orang nipu gue jadi harus jual mobil. Ini tahap yang keempat, tahap kesedihan. Kita udah mulai menghitung kerugian yang timbul akibat musibah itu, bener gak? Barulah tahap kelima, ini tahap ketika kita bisa menerima takdir Allah itu. Memang udah kenyataan mobil kita udah hilang. Memang udah kenyataan mobil kita udah ketabrak, begitu lah. Kemudian kita baru tahap yang kelima ini, kita terima kenyataan itu terjadi pada diri kita dan kita berusaha untuk menerimanya dengan redho. Ini. Tapi memang ini ya, kita semua merasakan lah. Ini gampang diucapkan, susah dikerjain, bener gak? Ini easier said than done tuh kalau bahasa kerennya, bener gak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ini Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh langit Allah itu luas. Tapi ketika takdir, ketika musibah telah menimpa diri kita, bahkan langit pun terasa sempit. Benar gak? Kalau ngomong-ngomongin itu gampang. Tapi begitu udah menimpa diri kita, baru kita pening, benar gak? Dan itu biasa. Imam Syafi'i bilang, langit Allah itu luas. Tapi ketika musibah, takdir telah menimpa diri kita, bahkan langit pun terasa sempit. Benar gak? Nah, dalam ilmu tasawuf, bahkan kita rinci sebetulnya kesedihan itu, kekhawatiran itu seperti apa. Ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu dalam kitab beliau yang berjudul Fawaidul Fawaid. Beliau membagi kesedihan itu menjadi 3. Yang pertama yang namanya huzni, yaitu kesedihan akibat musibah yang lalu. Dulu pernah kejadian, tapi udah lewat. Nah, itu tapi tetap sedih. Itu namanya huzni. Yang kedua yang namanya gham. Ini adalah kesedihan yang muncul saat ini sedang kita alami. Dan yang ketiga yang namanya ham. Ini adalah kesedihan
yang muncul karena sesuatu yang belum terjadi. Begini. Misalnya kalau ada suaminya sakit, bagaimana kalau meninggal, bagaimana dengan kita, bagaimana, wah pening mana. Belum kejadian kita udah sedih duluan. Nah, di dalam kita langsung masuk aja dalam ilmu psikologinya biar kita ada waktu untuk bahas tasawufnya. Dalam ilmu psikologi, ini untuk mengatasi hal ini biasanya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang tahapan yang pertama adalah tahapan ketika kita memberikan rasa aman, safety, and stabilization. Kita memberikan rasa aman dan rasa stabil bagi orang yang baru aja terguncang jiwanya karena mendapat musibah. Apapun musibahnya, apa perceraian, apa di PHK, apa di apalah namanya terserah deh. Atau baru divonis oleh dokter sakit kanker segala macam. Kita pertama memberikan rasa aman dan rasa stabil. Oke? Yang kedua, kita masuk tahapan ketika kita melihat kembali musibah yang terjadi itu kemudian memberi makna baru atas musibah tersebut. Ah, benar ya? Misalnya, saya dulu ngelamar kerja, misalnya ya, ke sebuah bank keren, bank hebat, bank bagus waktu itu. Untuk bidang treasury, oke. Awalnya saya merasa sedih, kok nggak keterima ya? Itu kompetitor-kompetitor lain rasanya nggak lebih baik dari saya, biasa kayak gitu kan. Kita ada perasaan begitu. Ya, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah beberapa saat kemudian ternyata bank tersebut tutup. Benar ya, ada musibah bank tersebut tutup. Benar ya? Baru kita memaknai kejadian tidak diterimanya kerja di bank tersebut menjadi alhamdulillah wa syukurillah. Benar ya? Pernah juga kan kita misalnya cepet-cepet ke airport mau naik pesawat terbang atau mau apalah, benar ya? Tahu-tahu kita ketinggalan pesawat, benar ya? Setelah kita ini kejadian benar nih waktu mau ke Jogja, benar gak? Ketinggalan pesawat, benar gak? Udah pesawatnya terbang, benar gak? Dan kita tahu beberapa saat kemudian pesawatnya di Jogja nih, masih di Adi Sucipto waktu itu, pesawatnya mendarat tanpa roda, gitu kira-kira, benar ya? Sehingga kita dalam tahap 2 ini kita mengingat kembali peristiwa yang menyakitkan tersebut, kemudian memberi makna baru terhadap peristiwa tersebut. Misalnya apa lagi, sebut aja lah, perceraian, benar nggak? Tentu sangat menyedihkan, sangat pilu ya. Kemudian kita ingat lagi peristiwa tersebut, kemudian kita beri makna baru, benar ya? Untung cerai, gitu kira-kira, benar nggak? Karena cerai maka bisa menikah dengan yang ini. Dan mantan istri kita atau mantan suami kita bisa menikah dengan ini. Itu udah takdirnya Allah, benar nggak? Ini tahap yang kedua, yaitu mengingat kembali kejadian tersebut, namun memberi makna baru terhadap kejadian tersebut. Bukan makna yang menyedihkan, tapi makna yang alhamdulillah wa syukurillah, takdir Allah selalu yang terbaik untuk diri kita. Nah ini tahap kedua. Tahap ketiga adalah kita kembali kepada kesadaran utama kita, bahwa Allah selalu memberikan takdir terbaik untuk kita. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kesedihan yang abadi dan tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus. Tidak ada kesengsaraan yang terus-menerus dan tidak ada kemakmuran yang kekal. Nah, ini hidup memang kayak begitu. Kadang up, kadang down, kadang up, kadang down. Udah gitu aja. Yang udah kejadian mau ngapain? Tengok aja lagi yang udah kejadian. Ingat-ingat aja yang udah kejadian. Bener. Tapi kasih makna baru. Nah ini. Alhamdulillah. Allah telah memberikan kekuatan padaku untuk melewati cobaan itu. Gitu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hati yang kacau, hati yang selalu penuhi kepedihan, tidak ada obatnya kecuali menghadapkan hati ini kepada Allah. Ini men. Udah kejadian kayak begitu, ente mau ngapain? Nggak ada obatnya kecuali menghadapkan hati ini kepada Allah. Nah, kalau kita terpenjara, lalu kita dendam kepada orang yang dulu menyakiti kita, ya kita rugi. Itu kita naik mobil, spion ditabrak. Orangnya udah pergi, udah tenang-tenang hidup, udah ngopi-ngopi dia di sana, bener gak? Kita terus ini ngedumel, ngapain? Nah ini, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ini adanya dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, siapa saja yang ingin ditakdirkan Allah dengan takdir yang baik,
maka hendaknya dia berprasangka baik kepada orang lain. Ini men. Udah prasangka baik aja. Anggap aja itu orang yang naik motor nyenggol spion kita. Dia lagi buru-buru karena bininya udah bukaan 4 udah mau melahirkan gitu udah nggak? Udah prasangka baik aja. Ini Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam Nawawi ya, siapa-siapa yang menginginkan Allah memberikan takdir baik untuk dirinya, maka hendaknya dia berprasangka baik kepada orang lain. Itu sebabnya tadi di awal kita udah kutip dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita terus-menerus khawatir akan musibah yang akan menimpa kita, dan terus-menerus khawatir akan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri kita merupakan bentuk buruk sangka kita kepada Allah. Jangan bener ya? Selalu prasangka baik kepada Allah, ikhtiar, doa, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini hebatnya ilmu tasawuf kita ini, bener ya? Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani lebih tepatnya ya, dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau mengatakan ketika kita diliputi oleh gundah gulana, kekhawatiran yang menurut Ibnu Qayyim tadi mulai dari huzni, mulai dari gham, mulai dari ham yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang kita khawatirkan itu, yang ditiup-tiupin oleh setan itu, maka Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad ini mengatakan ada 3 cara untuk mengatasi kegundahan itu, kesedihan itu. Yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, banyakin zikir. Oke? Zikir yang dimaksud bukanlah zikir di mulut, di bibir aja. Astagfirullah, 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 atau apapun zikir yang di mulut. Bukan. Itu nggak bakal bisa menenangkan hati kita. Itu cuma amalan bibir, amalan fisik, amalan lahir, nggak bisa. Nenangin hati nggak bisa. Tapi zikir yang dimaksud adalah zikir dalam ilmu tasawuf, yaitu zikir 2. Pertama, zikir dalam fikiran kita. Selalu berfikir tentang Allah, selalu berfikir tentang kebesarannya Allah, cinta kasihnya Allah, pasti Allah akan nyelamatin kita. Nah ini, benar gak? Yang kedua, zikir di dalam kolbu, di dalam hati kita. Selalu ingat kepada Allah, hati kita itu tiap detik, jantung kita berdetak itu, kita selalu mengingat kebesarannya Allah. Kalau Allah masih memberikan kita umur, pasti Allah tanggung jawab atas kehidupan kita ini. Pasti Allah akan menyelamatkan kita dalam apapun musibah yang menimpa diri kita. Ini zikir yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, temui wali-walinya Allah. Ini emang penting, men. Syekh Nawawi Al-Bantani mah enak aja nulis. Temui walinya Allah. Bagaimana cara nyari wali? Udah gak? Udah. Dalam pemahaman kita, menemui wali-walinya Allah itu adalah menemui orang-orang yang hatinya bersih. Yang ketika memberi nasihat-nasihat pada kita itu masuk ke dalam hati kita. Karena dalam ilmu tasawuf, apa-apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Apa-apa yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Jadi kita bertemu dengan orang-orang yang memberikan kedamaian. Yang kata-katanya itu masuk ke dalam hati kita. Karena kata-kata yang masuk ke dalam hati kita itu berasal dari dalam hati orang tersebut. Orang-orang yang memberi nasihat kepada kita yang tidak mengambil keuntungan apapun atas nasihat yang diberikannya kepada kita itu. Ini yang kedua, temui orang wali-wali Allah atau orang-orang yang memberikan ketenangan jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita resapi nasihat dari para ahli hikmah. Nah ini. Dalam urusan beginian, nggak usah pakai ilmu fikih dulu. Nggak usah nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau kita pakai ilmu fikih, mencari siapa yang benar, siapa yang salah terhadap yang menyenggol spion kita tadi. Ini orang bagaimana, nanti kita tuntut di akhirat. Pening, men. Bukannya kita bisa menerima takdirnya Allah, malah kita sibuk ngurusin berapa berat dosa orang tersebut kepada kita. Bagaimana cara kita nanti menuntut dia di akhirat? Ini istri udah berkhianat. Yang salah siapa? Hitung-hitung. Siapa salah, siapa benar pakai ilmu fikih, benar gak? Habis itu
Kita ini hukuman bagi istri yang durhaka ada. Pening, man. Jangan. Nomor 3, resapi nasihat para ahli hikmah yang membantu kita untuk bisa melihat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu dengan makna lain. Nah, ini tadi kata. Dengan makna lain. Kita kasih makna lain. Kita bersyukur kepada Allah. Kenyataannya sampai hari ini kita masih hidup. Sampai hari ini kita masih bisa bekerja, beribadah, dan berbuat baik. Gitu, Fit. Ahli hikmah itu apa, Ustadz? Ahli hikmah itu adalah orang-orang yang kata-katanya itu mengandung kebenaran. Yang kalau kita dengar, oh iya benar juga ya. Oh iya benar juga gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi sedih, lagi sempit, kita fokus kepada peristiwa yang mengenaskan itu sendiri. Kita fokus kepada bagaimana orang itu menyakiti diri kita ini. Sehingga kita harus mendengar nasihat dari orang-orang lain yang mengatakan, tenang, benar ya. Ente bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami hal tersebut. Itu. Ternyata bukan saya doang, benar gak? Kadang-kadang karena kita belum pernah mengalami suatu musibah, maka ketakutan kita menjadi 3 kali lipat. Pertama, ketakutan karena musibah yang telah menimpa diri kita itu. Yang kedua, ketakutan karena musibah itu belum juga hilang dari diri kita. Dan yang ketiga, ketakutan tentang bagaimana nantinya, ke depannya bagaimana ini. Apa yang mau dibilang ke orang nih, kalau kita cerai, misalnya. Apa yang mau dibilang ke orang nih, kalau kakinya harus dipotong satu karena sakit diabetes, misalnya. Benar gak? Nah, inilah sebetulnya kalau di dalam ilmu tasawuf kita ini, kita harus bisa memberikan makna baru atas kejadian-kejadian yang menimpa diri kita tersebut. Kita kasih contoh satu, boleh gak? Masih ada waktu kan? Di dalam ilmu tasawuf, waktu diceritakan bagaimana seorang pemuda yang baru pertama kali naik perahu. Bersama-sama orang lain di atas perahu, ada ombak besar. Maka pemuda ini menjerit-jerit, ketakutan histeris. Bahaya, kita bakal tenggelam, bahaya. Pokoknya. Padahal mah udah biasa, namanya ombak, laut mah ada ombak yang bener. Tapi ini udah ketakutan segala macam. Sehingga akhirnya, karena ketakutan dia itu akhirnya menyebabkan kepanikan di antara penumpang-penumpang kapal lainnya. Maka itu kapten, dia ambil itu si pemuda yang panik tersebut, pakein ban, dia ceburin sekalian ke laut. Benar gak? Setelah dia ceburin ke laut, dia tarik lagi, naik ke atas perahu. Setelah itu pemuda tersebut diem. Benar gak? Ini kadang-kadang ketika kita mengalami suatu musibah yang baru pertama kali kita alami, benar gak? Kita takut benar. Bagaimana ini besarnya musibah ini, dan apakah kita dapat selamat dari musibah tersebut, benar gak? Tapi setelah kita alami musibah tersebut, setelah kita lalui musibah tersebut, kita akhirnya faham bahwa Allah selalu ada bersama kita. Ini ada disampaikan oleh Imam Abid Dunya dalam kitab beliau Ikhlas. Kitabnya ya Ikhlas, saudara. Imam Abid Dunya mengatakan dalam kitabnya tersebut, perbaikilah batinmu, maka Allah akan memperbaiki lahirmu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Perbaikilah urusan akhiratmu, maka Allah akan memperbaiki urusan duniamu. Udah, tiap orang ada nasibnya, ada takdirnya, ada jalan hidupnya. Nggak usah simpen dendam dalam hati kita, nggak usah simpen rasa sakit hati dalam diri kita. Hanya akan membebani kita, padahal musibah itu apapun jalannya, sebabnya itu adalah takdir yang telah ditentukan Allah kepada diri kita. Menolak terhadap kenyataan itu berarti kita menolak takdirnya Allah kepada diri kita. Jangan. Terimalah takdirnya Allah itu dengan penuh keredoan. Memang redo ini nggak mudah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam suratnya kepada Muaz, "Wa ya Muaz," kata Umar bin Khattab, "sungguh dalam keredoan itu terdapat kebaikan. Redolah engkau
akan apapun takdir Allah pada dirimu. Kalau engkau tidak sanggup redho, maka sabarlah engkau. Nah ini. Sehingga dalam ilmu tasawuf juga ada tingkatannya. Yang pertama kita, nah itu tadi, benar ya? Tawakal itu 3 kan ya, masih ingat kan ya? Yaitu ikhtiar, doa, prasangka baik. Udah kita lakuin 3 hal, masuk ke tahap yang kedua. Lengkapi tawakal kita itu dengan sabar. Nah, kalau udah kita lengkapi tawakal dengan sabar, maka kita akan masuk yang ketiga. Oke? Yaitu apa? Selain tawakal, kita lengkapi dengan sabar. Yang ketiga, lengkapi dengan rasa cinta, mahabbah. Setiap musibah yang kita terima itu, kita sikapi dengan rasa cinta kepada Allah. Karena berarti Allah cinta sama kita. Siapa-siapa yang diberi banyak musibah, maka itu tanda-tandanya Allah cinta sama orang tersebut. Karena tiap kali ada musibah, tiap kali dia bisa lolos dari musibah itu. Nah, kalau kita udah sampai tahap mahabbah, tahap cinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan pada kita selalu cinta karena cinta kita kepada Allah. Maka masuklah kita ke dalam yang keempat, yaitu redho, dalam keadaan yang sebenar-benarnya redho kepada Allah. Gitu, Fit. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang sangat-sangat panjang ini. Dan semoga juga dapat bermanfaat bagi kami yang menerima musibah, yang terkena kesulitan, kesusahan, kesempitan rezeki, dan lain-lain. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.